Izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Indah Monika dengan NPM 15124013. Di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa materi sebagai tugas ujian akhir semester saya. Nah, jadi yang pertama itu mengenai fungsi dan prosedur. Nah, fungsi adalah blok kode terpisah yang menerima input atau parameter, memprosesnya, dan mengembalikan nilai menggunakan return. Lalu, prosedur adalah blok kode yang melakukan suatu proses tetapi tidak mengembalikan nilai. Dalam PHP, prosedur dibuat seperti fungsi biasa, hanya tidak menggunakan return. Lalu di sini ada manfaat penggunaan fungsi, yaitu yang pertama menghindari pengulangan kode, yang kedua program lebih rapi, modular, dan mudah dikelola, yang ketiga memudahkan debugging dan testing. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh sintaks, fungsi, dan prosedur. Yang A, fungsi tanpa parameter dan tanpa return. Nah, fungsi ini tuh merupakan bagian yang paling sederhana gitu. Nah, sebelum kita masuk ke kode pemrogramannya, kita bahas dulu apa itu tanpa parameter. Tanpa parameter ini artinya fungsi tidak menerima input apapun dari luar saat dipanggil, sedangkan tanpa return, ini fungsi tidak mengembalikan nilai apapun ke pemanggilnya. Jadi, diawali dengan tag PHP, lalu nantinya diakhiri juga dengan tag PHP. Nah, function salam buka kurung dan tutup kurung ini merupakan sebuah kata sapaan untuk membentuk suatu kalimat. Nah, nanti jika echo-nya ditampilkan, maka akan membentuk suatu kalimat sapaan selamat datang di kelas PHP. Lalu yang B, fungsi dengan parameter. Nah, parameter sendiri merupakan suatu variabel yang ditulis di dalam tanda kurung saat akan membuat sebuah fungsi. Dan nilai yang kita kirimkan ke parameter ini nanti disebut argumen. Jadi, yang tergolong ke satu parameter ini yang dolar nama ya, nama itu sendiri. Jadi ini juga sama, merupakan kalimat sapaan. Nanti jika echo ini ditampilkan, maka yang akan muncul tuh halo, koma, dolar nama ini itu nanti yang dimasukkan contoh nama seseorang. Misalkan di sini ada Andi ataupun Budi. Nah, nanti nama salah satu dari mereka yang bakal muncul di sini. Seperti misalkan halo Andi atau halo Budi. Lalu yang C ini ada fungsi dengan return value. Nah, di sini kita mengambil contoh dari luas persegi. Dalam kurung dolar sisi tutup kurung. Nah, return dolar sisi ini untuk kali dolar sisi. Jadi sisi kali sisi. Di mana kita tahu luas persegi itu kan pasti selalu sama ya. Jadi di sini dolar luas sama dengan luas persegi itu 5. Jadi sisi kali sisinya sama dengan 5 kali 5 yaitu 25 nanti untuk hasilnya. Terus ada fungsi dengan beberapa parameter. Nah, fungsi dengan beberapa parameter ini merupakan fungsi yang menerima lebih dari satu input saat dipanggil. Jadi di sini yang menjadi contoh hitung luas persegi panjang. Dengan rumus persegi panjang itu dolar panjang, koma dolar lebar atau panjang kali lebar. Seperti ini nanti tanda kali. Jadi nanti echo-nya akan menampilkan hasil dari 4 kali 6. 4 kali 6 yaitu 20. Di sini ada aspek yang termasuk ke dalam perbedaan fungsi dan prosedur, di mana untuk aspek
return value itu fungsinya mengembalikan nilai return. Lalu kalau untuk prosedur tidak ada nilai yang kembali. Tujuannya memberikan hasil menjalankan tugas atau aksi. Lalu contohnya menghitung luas, total, dan sebagainya. Untuk prosedur ini nanti menampilkan pesan ataupun output. Kita masuk ke materi yang kedua, ada array dan string dalam PHP. Tujuan pembelajarannya bisa dilihat. Lalu kita langsung saja ke apa itu array. Array adalah struktur data yang menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Macam-macam array itu ada 3, nanti array index, asosiatif, dan multidimensi. Array index, di sini kita ambil contoh $buah, itu nama-nama buah, ada apel, jeruk, mangga. Lalu, jika ekonya kita masukkan angka 0, yang akan keluar outputnya itu buah apel. Sedangkan misalkan kita ganti di sini angka 1, itu yang akan keluar buah jeruk, dan jika angka 2, maka yang keluar adalah buah mangga untuk outputnya. Lalu ada array asosiatif. Dolar nilai sama dengan Andi 80, Budi 90. Eko yang akan ditampilkan jika kita memasukkan nama Budi di sini, outputnya ya nilai Budi itu 90. Jika kita pakai nama Andi di sini, maka outputnya akan jadi 80. Lalu ada array multidimensi. Di sini dolar siswa Andi 80, Budi 90. Nah, Eko dolar siswa jika kita masukkan angka 1 terlebih dahulu, itu output yang akan keluar nanti adalah Budi. Sedangkan jika kita taruh di sini angka 0 terlebih dahulu, lalu di sini 1, maka yang keluar adalah Andi. Ini fungsi-fungsi array. Pada umumnya, ada count, menghitung jumlah elemen, array underscore push, menambah elemen ke akhir array, sort, mengurutkan array index, sort, mengurutkan array asosiatif berdasarkan nilai, sort, mengurutkan array asosiatif berdasarkan kunci, include, menggabungkan array menjadi string, lalu ada explode, memecah string menjadi array. Count merupakan fungsi yang menghitung elemen dalam array. Nah, contohnya di sini masih menggunakan nama buah-buahan, apel, jeruk, mangga. Eko jumlah buah. Nah, nanti outputnya itu ada berapa jumlah buah yang dimasukkan ke sini. Karena ini ada apel, jeruk, mangga, maka outputnya 3. Tapi seterusnya, misalkan ditambah stroberi, nangka, ya berarti jumlah yang nantinya itu bakal ikut bertambah. Lalu di sini ada array push, fungsi menambahkan elemen ke akhir array. Di sini dolar buahnya ada apel, jeruk, array underscore push, dolar buah, itu nanti ada tambahan mangga, durian. Print underscore r, dolar buah. Outputnya nanti array buka kurung 0 untuk apel, jeruk itu nanti 1, terus 2 nanti untuk mangga, dan 3 nanti untuk durian. Lalu ada sort. Si mengurutkan array indeks numerik dari kecil ke besar. Nah, PHP dolar angka sama dengan 5291. Sort dolar angka print underscore r dalam kurung dolar angka. Jangan lupa ditambahin dengan semikolon. Nanti outputnya array seperti yang tadi, kalau 0 untuk 1, 1 nanti untuk 2, 2 untuk 5, 3 untuk 9. Jadi nanti pas ekonya itu ditampilkan kayak hasilnya lah, itu nanti akan berurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi
1, 2, 5, 9. Search yaitu fungsinya mengurutkan array asosiatif berdasarkan nilai atau value untuk mempertahankan key. Nah, di sini dolar nilai sama dengan ada Andi dengan nilai 80, Budi dengan nilai 95, Citra dengan nilai 70. Search dalam kurung dolar nilai, print underscore R dalam kurung dolar nilai. Nanti outputnya array Citra 70, Andi 80, Budi 95. Jadi diurutkan gitu loh dari nilai yang terkecil ke yang terbesar. Terus ada key sort. Fungsinya mengurutkan array asosiatif berdasarkan key nama indeks. Ini di sini dolar nilainya itu ada Citra 70, Andi 80, Budi 95. Search dalam kurung dolar nilai, print underscore R dolar nilai. Nanti outputnya ini muncul Andi 80, Budi 95, Citra 70. Lalu ada import, fungsi menggabungkan elemen array menjadi satu string. Dolar kata, saya suka PHP. Dolar kalimat sama dengan import, kutip 2, koma, dolar kata. Echo yang akan ditampilkan nantinya dari dolar kalimat ini akan menjadi satu kalimat yang nyambung. Jadinya, saya suka PHP. Lalu, export, fungsi memecah string menjadi array. Dolar kalimat sama dengan belajar PHP itu menyenangkan. Dolar kata sama dengan export, dalam kurung kutip 2, koma, dolar kalimat. Print, underscore, R, dalam kurung dolar kata. Nanti, output dari array-nya itu, dia akan terpecah. 0 untuk belajar, 1 untuk PHP, 2 untuk itu, lalu 3 itu untuk menyenangkan. Jadi dari kata belajar PHP itu menyenangkan nanti akan dipecah menjadi kata per kata. Lalu apa sih itu string? String adalah kumpulan karakter yang digunakan untuk menyimpan teks. Fungsi-fungsi umum dari string itu yang pertama ada start length menghitung panjang string, start stopper mengubah ke huruf besar semua, start follower mengubah ke huruf kecil semua, first huruf pertama kapital, substr mengambil sebagian teks, start replace mengganti teks, explode memecah string menjadi array. Kita langsung masuk ke contohnya. Yang pertama untuk start one, fungsi menghitung jumlah karakter dalam string. Nah, $text di sini ada pemrograman PHP, kita hitung jumlah karakternya atau jumlah susunan huruf yang menyusun kata-katanya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Di sini harusnya echo yang ditampilkan nanti 14 ya, bukan 15. Lalu ada start cover. Fungsinya mengubah seluruh huruf menjadi huruf besar. Dolar nama sama dengan contohnya Rafiq. Nanti echo yang ditampilkan ini nama Rafiqnya akan berubah menjadi huruf kapital semua. Lalu selanjutnya yang ketiga ada start to lower. Mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil. Nah, dolar judul sama dengan belajar PHP dasar. Nanti dari ini kan huruf kapital semua kan, huruf besar semua. Nanti kalau kita menggunakan start to lower, ini outputnya akan berubah menjadi huruf kecil semua. Terus ada first, fungsinya mengubah huruf pertama string menjadi kapital. Dolar kata sama dengan belajar PHP. Ini penulisannya belum benar ya. Jadi nanti kita benarkan menggunakan first, itu outputnya akan menjadi B-nya dengan huruf kapital, belajar PHP. Yang kelima ada substr. Ini fungsinya mengambil sebagian teks dari
string. Nah, dolar kalimatnya ini menggunakan contoh kalimat kalau dunia PHP. Echo after dolar kalimat, 5,5, maka outputnya akan menampilkan dunia. Yang keenam ada star replace. Star underscore replace ini fungsi mengganti kata atau karakter dalam string. Contohnya, $text sama dengan saya suka PHP. Echo star underscore replace. Nanti di sini contohnya kita masukkan PHP, JavaScript, $text. Nanti outputnya yang keluar itu saya suka JavaScript. Bukan saya suka PHP lagi, tapi saya suka JavaScript. Yang ketujuh ada explode. Fungsi memecah string menjadi array berdasarkan pemisah. Dolar kalimat sama dengan apel, jeruk, mangga. Dolar buah sama dengan explode. Petik 2, dolar kalimat. Print underscore r dalam kurung dolar buah. Outputnya yang akan keluar nanti 0 untuk apel, 1 untuk jeruk, 2 untuk mangga. Dan seterusnya jika ada nama-nama buah yang lain, itu mengikuti ya. Kita masuk ke materi yang ketiga, ada konsep dasar Object Oriented Programming atau OOP dalam PHP. Tujuan pembelajarannya bisa dilihat. Lalu, apa itu OOP? OOP atau Object Oriented Programming adalah pendekatan pemrograman yang berfokus pada objek daripada prosedur. Nah, objek adalah entitas yang memiliki properti data atau atribut, lalu metode ini fungsi atau perilaku. Nah, untuk objek sendiri bisa dicontohkan seperti ini. Kita contoh untuk mobil ya. Nah, kelas mobil, buka kurung awal, publiknya dolar warna semikolon, public function, contohnya nyalakan mesin, buka kurung tutup kurung, buka kurung kurawal, lalu echo-nya nanti akan menampilkan mesin menyala. Nah, tutup kurung kurawal lagi 2 kali ya. Terus contohnya ini untuk nama mobilnya itu dolar Avanza sama dengan new mobil. Ini untuk membuat suatu objeknya. Lalu dolar Avanza warna, contohnya warna hitam, ini untuk mengakses properti. Lalu dolar Avanza nyalakan mesin, ini untuk memanggil metodenya. Nah, contohnya nanti seperti ini. Mesin menyala. Yang B ada encapsulation atau pembungkusan. Nah, ini membatasi akses ke properti atau metode agar tidak sembarangan diakses ataupun diedit. Contohnya, kelas siswa, private, dolar nama, public function, set nama, dalam kurung dolar $n, dolar this nama sama dengan dolar $n. Public function, get nama, buka kurung tutup kurung, return, dolar this nama. Nah, encapsulation ini sendiri merupakan suatu metode yang benar-benar private gitu. Jadi dengan cara ini, akses terhadap data bisa dikontrol dan diamankan sehingga data di dalam objeknya ini tidak bisa diubah sembarangan. Lalu, inheritance atau pewarisan. Nah, kelas yang mewariskan itu nanti disebut sebagai parent class. Lalu, kelas yang menerima warisan ini akan disebut sebagai child class. Di mana pada kode ini dijelaskan dengan pengertian kelas bisa mewarisi sifat dan metode dari kelas lain. Contohnya kelas kendaraan, public, dolar roda sama dengan 2, public function, info. Echo-nya nanti akan memunculkan kendaraan ini punya dolar this, roda. Artinya kendaraan yang punya roda 2 itu apa? Jadi kayak kelas motor
Karena di sini dibilangnya rodanya 2. Pasti motor dong. Extend kendaraan. Dolar Yamaha sama dengan new motor. Dolar Yamaha info. Outputnya akan keluar. Kendaraan ini punya 2 roda. Nggak mungkin mobil. Lalu di sini ada polymorphism atau dengan pengertiannya itu metode dengan nama yang sama tetapi implementasinya berbeda di tiap kelas. Contohnya, kelas hewan, public function, suara, eko, suara hewan umum. Nah, kelas kucing, extend hewan, public function, suara, ekonya meong, suara kucing itu kan meong. Nah, dolar binatang sama dengan new kucing. Dolar binatang, suara, outputnya akan meong. Karena di sini kan kucing. Kalau kambing beda lagi, sapi beda lagi. Nah, dalam kode pemrograman polimorfisme ini terdapat 2 kelas yaitu hewan dan kucing. Hewan memiliki metode suara yang mencetak suara hewan umum. Lalu sedangkan kelas kucing ini merupakan kelas turunan dari hewan namun menimpa metode suaranya dengan versi sendiri yang mencetak meong. Jadi kalau misalkan kayak contohnya kambing ya B gitu kan, kalau sapi mo dan seterusnya. Apapun itu hewan yang dipilih nantinya. Terus konsep OOP ini ada kelas dan objek, itu fondasi OOP, objek dibuat dari kelas. Lalu ada encapsulation, proteksi data dengan private dan method public. Inheritance itu pewarisan dari parent kelas ke child. Mungkin typo. Lalu yang keempat ada polymorphism, metode dengan nama sama, isinya berbeda. Kita masuk ke materi yang keempat atau materi terakhir yang akan saya bahas di sini, yaitu struktur data lanjutan. Ada stack, queue, dan linked list dalam PHP. Nah, tujuan pembelajarannya bisa dilihat. Lalu yang pertama itu ada stack atau tumpukan. Stack ini merupakan struktur data LIFO atau last in first out yang merupakan data yang masuk terakhir tapi keluar lebih dulu. Nah, operasi umumnya itu ada push, menambahkan data ke atas stack, ada pop, menghapus data dari atas stack, lalu ada pick, melihat data paling atas. Di sini ada contohnya. Nanti untuk array push-nya itu ada HTML, CSS, PHP. Nah, contoh kode pada stack ini itu ada 3 elemen ya. Elemen ini ketiganya ditambahkan secara berurutan dan posisi PHP ini berada di paling bawah, sedangkan HTML ini di paling atas. Jadi, kemudian fungsi array pop-nya digunakan untuk mengeluarkan elemen terakhir, yang mana karena fungsi PHP ini paling bawah, maka itu nanti akan keluar lebih dulu. Sehingga hasil data yang tersisa nanti dalam stack hanya ada HTML dan CSS. Nah, yang kedua ini ada queue atau antrian. Queue adalah struktur data FIFO, first in, first out, di mana data yang masuk duluan keluar lebih dulu. Operasi umumnya ini ada 2, enqueue menambahkan data ke belakang antrian, dan dequeue menghapus data dari depan antrian. Contohnya, di sini kita akan memasukkan 3 nama sebagai datanya. Ada Andi, Budi, dan Citra. Lalu, nanti data yang paling depan ini kan Andi. Nah, karena ia masuk pertama, lalu itu nanti akan menampilkan sisa antriannya yang berisi Budi dan Citra.
Dengan demikian, konsep FIFO ini terlihat jelas dan bagaimana data dikelola dan dikeluarkan. Berarti nama Andi ini bakal dikeluarkan lebih dulu, karena dia yang paling awal dimasukkan. Lalu yang ketiga ada linked list atau daftar berantai. Linked list adalah struktur data di mana setiap elemen menyimpan nilai dan referensi ke elemen berikutnya. Konsep sederhananya itu node, nanti data, dan next. Contohnya seperti ini. Nah, pada contoh ini nanti ada dibagi menjadi dua kelas, yaitu node dan linked list. Kelas node ini berfungsi untuk merepresentasikan satu simpul dengan properti data dan next. Sedangkan kelas linked list berfungsi untuk mengatur kumpulan node tersebut. Nah, dalam metode tambah, data baru dimasukkan ke dalam daftar. Jika daftar masih kosong, data akan menjadi kepala atau head dari linked list. Jika sudah ada data sebelumnya, sistem akan menelusuri hingga ke node terakhir dan menambahkan node baru di akhir. Contohnya di sini ada Senin, Selasa, dan Rabu yang ditambahkan. Terus metode tampilan ini akan menampilkan seluruh isi linked list secara berurutan dengan panah. Nah, ini fungsi panahnya sebagai penunjuk antara nodenya ya. Lalu outputnya yang dihasilkan itu nanti akan ada Senin, Rabu, dan 0 yang menunjukkan akhir dari daftar. Sekian, terima kasih. Mungkin cukup sekian. Saya coba menjelaskan penjelasan dari 4 materi. Untuk salah kata atau kekurangan lainnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.